Kekerasan seksual masih menjadi kejahatan yang sering terjadi pada wanita di belahan negara manapun. Salah satunya adalah di suatu daerah di Kenya, yaitu Samburu. Sistem patriarki di sana membuat wanita Samburu tidak punya pilihan apa-apa dalam hidupnya. Mereka tidak mendapat kebebasan, bahkan terkadang menerima kekerasan. Hal ini yang membuat wanita Samburu memilih pergi dan melanjutkan kehidupan mereka dengan membangun sebuah desa. Desa tersebut bernama Umoja. Desa Umoja atau Umajo Uwaso merupakan desa khusus perempuan yang menjadi tempat pelindungan bagi para penyintas kekerasan seksual. Umoja berasal dari kata Kiswahili yang berarti persatuan, merupakan desa perlindungan bagi para gadis muda yang melarikan diri dari budaya kawin paksa, khususnya mereka yang berasal dari suku Samburu. Dalam masyarakat Samburu yang berbasis patriarki, wanita adalah warga kelas 2 yang tak diizinkan memiliki tanah ataupun properti lain seperti hewan ternak. Mereka juga kerap dihadapkan dengan budaya sunat perempuan, kawin paksa dengan pria yang jauh lebih tua, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya. Desa ini menampung para wanita yang dibuang oleh keluarga atau kabur dari desa dan membesarkan anak-anak telantar, anak yatim piatu, dan anak terinfeksi HIV yang dibuang oleh keluarga. Tak sampai di situ, banyak perempuan Samburu yang mengalami kasus pemerkosaan justru mengalami kekerasan oleh suami mereka sendiri. Mereka dianggap membawa aib dan penyakit serta diusir dari rumah ataupun kabur karena terancam dibunuh. Desa ini didirikan oleh Rebecca Lolosoli pada tahun 1990 sebagai tempat berlindung para wanita dari kekerasan dan para gadis muda yang melarikan diri dari budaya kawin paksa, terkhusus wanita dari suku Samburu. Gagasan Rebecca Lolosoli ternyata muncul lantaran dirinya memiliki pengalaman pahit di desa kelahirannya. Saat itu Rebecca membuka usaha menjual barang-barang, tapi suatu hari ia dirampok dan dipukuli oleh 4 orang pria hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sejak meninggalkan sang suami, Rebecca Lolosoli memutuskan untuk mendirikan sebuah desa bersama 15 wanita lainnya. Para wanita itu pun menjual kembali sayur-sayuran yang mereka beli untuk mendapatkan nafkah. Usaha mereka mendapat perhatian dari Kenya Wildlife Service yang membuka kesempatan bagi para wanita Umoja. Namun kemajuan desa Umoja menimbulkan kemarahan dan keirian dari sebagian pria. Para pria itu pun mendirikan desa di sekitar Umoja untuk memblokade turis yang mengunjungi Umoja. Akan tetapi hal tersebut tak membuat para wanita Umoja patah semangat. Mereka justru mengambil alih tanah para pria untuk memperluas daerah mereka. Kesuksesan desa itu juga membuat Rebecca Lolosoli diundang ke kantor PBB di New York pada tahun 2005. Ia juga dihormati karena memperlakukan anak-anak yang lahir di sana dengan layak. Walaupun Rebecca Lolosoli adalah pendiri dan sosok pemimpin di desa Umoja, namun setiap wanita di desa ini punya status kedudukan yang sederajat satu sama lain. Dan setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah di bawah pohon, yang disebut sebagai Tree of Speech. Sebagian besar wanita Umoja bekerja sebagai pengrajin manik-manik dan kerajinan tangan lainnya. Kerajinan tradisional Samburu yang dibuat wanita Umoja dijual di Umoja Women's Cultural Center atau secara online di situs mereka. Selain itu, desa Umoja juga memiliki pendapatan dari sektor pariwisata. Wanita Umoja sangat terbuka pada orang-orang yang ingin mempelajari tentang tujuan dan visi mereka. Dari hasil penjualan tersebut, setiap penduduk mendonasikan 10% pendapatan mereka ke desa sebagai pajak untuk membiayai sekolah dan kebutuhan bersama. Masyarakat Umoja sendiri tinggal di rumah tradisional bernama Manyata yang dibangun dari daun lontar, kayu, campuran tanah, dan kotoran sapi. Para perempuan di desa tersebut juga memakai pakaian tradisional serta aksesoris khas suku Samburu. Desa mandiri ini telah menjadi rumah bagi sekitar 50 keluarga yang terdiri dari perempuan dan anak-anak, serta terus mendidik penduduknya tentang hak-hak perempuan dan kekerasan berbasis gender. Setiap anak laki-laki diizinkan untuk tinggal di desa Umoja sampai mereka berusia 18 tahun.
Meskipun hanya wanita dan anak-anak yang diizinkan tinggal di desa ini, kaum pria sebetulnya masih diizinkan untuk mengunjungi desa ini, baik itu sebagai pasangan atau menjadi pekerja bayaran, namun mereka tak boleh tinggal. Laki-laki kerap didatangkan untuk bekerja menggembala ternak, memasang pagar berduri, dan kegiatan-kegiatan lain yang secara tradisional tidak dilakukan perempuan. Desa Umoja merupakan contoh nyata bahwa ketika wanita bersatu, mereka dapat menciptakan perubahan yang luar biasa. Di tengah-tengah perjuangan mereka telah menemukan kekuatan dalam persatuan dan solidaritas. Umoja telah menginspirasi banyak wanita di seluruh dunia untuk berdiri melawan kekerasan dan diskriminasi. Desa ini telah menjadi bukti bahwa wanita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia.